Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga pada mata kuliah Manajemen CSR. Oke, setelah pertemuan sebelumnya kita mengulas komitmen pada tingkat global, yaitu ISO 26000, Global Report Initiative dengan Sustainable Report-nya, dan UN Global Compact dengan manajemen modelnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengulas komitmen dan regulasi yang ada di Indonesia. Tema perkuliahan ketiga ini adalah komitmen dan regulasi terkait pengelolaan CSR di Indonesia. Jika berbicara komitmen, maka yang kita lihat adalah undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan CSR. Oke, regulasi CSR yang ada di Indonesia yang akan kita bahas kurang lebih ada 4. Saya tidak akan menyampaikan keseluruhan regulasi, tetapi setidaknya yang saya sampaikan ini merupakan peraturan yang perlu teman-teman kuasai di luar kepala. Bahkan pada setiap regulasi ada beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan. 4 regulasi ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian regulasi kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014. Ini masih saya tulis 2013 tapi yang sebenarnya 2014. Oke, selanjutnya kita akan berbicara spesifik tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ada beberapa hal penting di dalam ini. Saya tidak akan berbicara secara keseluruhan, tapi saya hanya akan mengulas 4 poin penting yang berkaitan dengan CSR. Di dalam regulasi ini tidak berbicara secara eksplisit tentang CSR, tetapi diubah dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau biasa dikenal juga dengan istilah TJSL. Pasal yang cukup krusial dalam hal ini adalah bab 5, pasal 74 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pertama, teman-teman pasti pernah dengar perusahaan yang di depannya ada singkatan PT. Coba teman-teman bisa sebutkan, ada nggak perusahaan yang berada di wilayah tempat tinggal teman-teman yang di depannya ada sebutan PT. Nah, itu termasuk di dalam regulasi ini. PT sendiri itu menurut undang-undang ini adalah singkatan dari perseroan terbatas. Nah, apakah seluruh perusahaan atau perseroan terbatas termasuk dalam regulasi ini? Maka jawabannya tidak. Pasal 74 ayat 1 menjelaskan tentang perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam. Wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Yang perlu digarisbawahi adalah perusahaan perseroan terbatas yang berkaitan dengan segala sumber daya alam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perseroan terbatas yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bidang sumber daya alam. Kalau enggak, ya berarti tidak termasuk dalam undang-undang ini. Ayat kedua menjelaskan tentang besarnya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ada yang tahu berapa besar dana yang harus dikeluarkan? Jawabannya adalah pelaksanaan TJSL dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Jadi besarnya hanya berdasarkan kepatuhan dan kewajaran. Tidak ada angka pasti yang diberikan atau ditentukan oleh pemerintah. Setelah berbicara kewajiban dan besaran TJSL-nya, maka ayat ketiga berbicara tentang sanksi yang akan diperoleh jika tidak melakukan hal tersebut. Dalam ayat ini, bagi perseroan yang tidak melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sama halnya dengan ayat ketiga, ayat keempat juga akan dijelaskan oleh peraturan pemerintah lanjutan. Ayat keempat berbunyi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL akan diatur oleh peraturan pemerintah. Sampai sini penjelasan singkat yang saya sampaikan adalah dapat dijadikan pemantik bagi teman-teman untuk mencari lebih dalam terkait peraturan pemerintah nomor Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Oke, selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini sebenarnya lebih luas. Mengapa demikian? Karena undang-undang ini dikenakan kepada seluruh penanam modal yang ada di negara Indonesia. Pasal 15 poin A menjelaskan bahwa penanam modal harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini bisa berkaitan erat dengan tata kelola organisasi yang dikeluarkan oleh ISO 26000 yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tetapi sekali lagi, di dalam undang-undang tidak ditentukan secara gamblang terkait standar apa yang dirujuk. Jadi selama perusahaan sudah mengklaim dirinya sudah melakukan tata kelola perusahaan yang baik, case closed, sudah selesai permasalahannya. Poin B membahas tentang perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun demikian, TJS seperti apa itu tidak dibahas dalam undang-undang ini. Kemudian poin D yang cukup menarik juga adalah penanam modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha. Saya pikir ini beberapa catatan penting pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanam modal. Bisa menjadi pemantik untuk teman-teman mencari tahu lebih dalam apa hal-hal yang menarik atau hal-hal yang bisa dijadikan bahan diskusi dalam undang-undang ini. Oke, selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Regulasi ketiga ini itu khusus untuk BUMN. Ada yang belum pernah mendengar BUMN atau yang sudah pernah? BUMN sendiri merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Negara atau biasa juga dikenal dengan istilah perusahaan plat merah atau swasta plat merah. Teman-teman juga perlu familiar dengan perusahaan berjenis BUMN ini, apalagi yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal teman-teman. Undang-undang ini setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah maksud dan tujuan pendirian BUMN yang tertuang dalam pasal 2 ayat E, bahwa BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kemudian pada pasal 88 ayat 1 berbunyi, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar di BUMN. Menariknya, bentuk nyata dari kontribusi perusahaan BUMN ini terhadap pembinaan usaha kecil dan adalah rumah kreatif BUMN. Di setiap kabupaten kota pasti memiliki satu rumah kreatif BUMN yang teman-teman perlu melakukan silaturahmi atau berkunjung di sana. Karena apa? Karena ini adalah salah satu bentuk komitmen BUMN atau perusahaan dalam membantu perkembangan ekonomi lemah atau usaha kecil menengah. Tidak berhenti sampai situ, undang-undang ini diturunkan lagi menjadi keputusan Menteri tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil menengah dan program bina lingkungan, biasa disebut PKBL. Kemarin ada yang menanyakan ini, jadi sedikit tercerahkan. Apa beda antara PKBL dan CSR ya? Dua hal ini tuh sama tapi tak serupa. Teman-teman juga perlu menggali lebih dalam perbedaan keduanya. Ya, kalau CSR tadi berbicara tentang secara umum, tapi kalau PKBL ini khusus. Dan yang kena peraturan ini hanya BUMN. Jadi perbedaan yang mendasar sebenarnya lebih ke perusahaan itu termasuk BUMN atau bukan. Kalau BUMN berarti harus melakukan PKBL. Nah, untuk PKBL sendiri detailnya ada di keputusan Menteri BUMN ini. Kalau
teman-teman tertarik untuk melakukan ini dan memperhatikan terkait isu PKBL, teman-teman bisa menggali lebih dalam keputusan Menteri BUMN ini. Oke, selanjutnya adalah Permen LH nomor 3 tahun 2014. Ada yang pernah dengar atau saya pikir bagi teman-teman yang ingin berkecimpung dalam dunia pendamping program CSR atau Community Development Officer, harus hafal di luar kepala isi dari peraturan ini. Mungkin peraturan ini yang kedepannya akan kita diskusikan lebih mendalam, tetapi bagi teman-teman yang ingin menjadi konsultan ataupun pemangku kebijakan, tidak ada salahnya untuk mempelajari ini juga. Jadi apa sih sebenarnya Permen LH nomor 3 tahun 2014 itu? Permen LH nomor 3 itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2014. Peraturan ini membahas tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada sekitar 8 isu yang dibahas di dalamnya. Dan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Ingat, hanya salah satunya. Berarti 7 lainnya tidak spesifik ngomongin Komdev ya. Teman-teman bisa melihat nanti dan kita akan diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Peraturan ini yang saya bilang merupakan turunan dari manajemen model yang dikeluarkan oleh UN Global Compact pada pertemuan sebelumnya. Secara konsep, Permen LH ini merupakan salah satu tools yang sejauh ini mengawal implementasi program hingga teknis pelaksanaannya. Cukup baik saya pikir, dan teman-teman perlu mempelajari ini. Kalau teman-teman ingin berkecimpung di bidang pendamping program CSR, ini menjadi salah satu kitab suci yang teman-teman harus hafalkan. Oke, tadi sudah saya jelaskan setidaknya 4 regulasi yang ada di Indonesia. Semoga dapat memberikan gambaran terkait komitmen dan regulasi tentang CSR di Indonesia. Oke, terima kasih. Terakhir, saya sedikit menjelaskan. Untuk tindak lanjut pemahaman teman-teman, maka pertama pilih satu komitmen atau regulasi yang sekiranya teman-teman tertarik pada isu tersebut. Setelah memilih, langkah selanjutnya adalah mencari sebuah referensi, boleh berupa majalah, jurnal, makalah, buku, draft, ataupun draft regulasi itu sendiri, sebagai bahan penunjang teman-teman dalam memahami komitmen atau regulasi tersebut. Kedua, baca, pahami, dan renungkan dari penjelasan-penjelasan sumber tersebut. Ketiga, simpulkan menjadi 1-3 paragraf dan isikan dalam Google Form yang akan diberikan nanti. Keempat, sertakan link sumber yang dibaca sebagai referensi teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.